Pengenalan bahasa pemrograman. Bagaimana komputer bisa mengenal atau mengetahui teks, simbol, gambar, video, dan audio? Yaitu dengan sinyal elektronik. Komputer dapat mengenal sinyal elektronik di mana 8 bit sinyal dikelompokkan menjadi satu pola. Contoh sinyal elektronik bisa dilihat di gambar tersebut, di mana huruf Z dipresentasikan menjadi angka 010111010. Bagaimana caranya? Manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara manusia memberi perintah berupa instruksi-instruksi yang berupa program. Alat yang digunakan untuk membuat program disebut bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu seperti C++, Java, PHP, Python, dan lain-lain. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Contoh algoritma sederhana yaitu, jika seseorang ingin mengirim surat, maka langkah yang harus dilakukan adalah menulis surat dimasukkan ke dalam amplop ditempel di perangko, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Pengenalan IPO dan notasi dalam algoritma. Konsep input, proses, dan output adalah prinsip dasar dalam pemrograman dan pengembangan algoritma. Konsep ini menggambarkan bagaimana algoritma beroperasi untuk memproses informasi. Misalkan, kita ingin memproses angka acak menjadi berurutan. Contoh angka yang diinput adalah 10, 5, dan 9. Maka, dalam proses kita menggunakan algoritma untuk menentukan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga output yang dihasilkan adalah 5, 9, 10. Notasi algoritma. Notasi algoritma dibagi menjadi 3 cara, yaitu deskriptif, psikot, dan flowchart. Notasi deskriptif merupakan notasi algoritma yang juga dikenal sebagai notasi alami. Notasi algoritma deskriptif melibatkan penulisan langkah yang harus dijalankan dalam bentuk kalimat deskriptif yang jelas. Bahasa yang digunakan dalam notasi deskriptif harus mudah dimengerti dan jelas. Notasi deskriptif ini sangat cocok untuk algoritma yang relatif pendek. Psikot adalah suatu bentuk deskripsi informal yang mirip dengan bahasa manusia dan digunakan untuk menggambarkan algoritma atau proses secara naratif. Ini tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu, tetapi memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu algoritma dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Contoh psikot menghitung persegi panjang. Psikot tersebut mendefinisikan fungsi untuk menggambarkan persegi panjang berdasarkan panjang dan lebar yang diberikan. Flowchart. Flowchart adalah representasi visual atau diagram air yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan urutan proses suatu algoritma atau program. Flowchart menyajikan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis yang saling terhubung, membantu dan memvisualisasikan bagaimana informasi mengalir dan bagaimana proses dilakukan. Berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart sesuai perintah yang diinginkan. Contoh flowchart menghitung keliling lingkaran. Algoritmanya adalah menetapkan nilai pi 3,14 dan menghitung jari-jari lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 pi r. Nilai K dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Eksplorasi bahasa pemrograman, jenis, perbedaan, dan pilihan terbaik. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan komputer dan menginstruksikannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ada 3 tingkat bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, assembly language. Dan yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat rendah, low level language.
Bahasa ini terdiri dari serangkaian instruksi biner 0 dan 1 yang langsung dieksekusi oleh perangkat keras. Contoh binary huruf bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau assembly language. Bahasa ini menggunakan simbol-simbol atau mnemonik untuk mewakili instruksi-instruksi tertentu dalam bahasa mesin. Contoh bahasa tingkat menengah seperti x86 assembly language, ARM assembly language, dan MIPS assembly language. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa ini memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada bahasa rakitan atau bahasa mesin, sehingga memungkinkan programmer untuk lebih fokus. Ciri-ciri bahasa tingkat tinggi adalah sintaks yang mudah dibaca. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi juga lebih portable. Dan bahasa tingkat tinggi menawarkan abstraksi yang lebih tinggi daripada bahasa rakitan atau bahasa mesin. Bahasa pemrograman apa yang sering digunakan? Ya, Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan pada saat ini. Adapun kelebihan Python yaitu 1. Sintaks yang mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, dukungan untuk berbagai bidang. Yang ketiga, banyak pustaka dan modul. Yang keempat, portabilitas dan keterbacaan kode. Dan yang kelima, pengembangan yang cepat.